Assalamualaikum. Ya, jadi hari ini udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu kapan ya Moza ya? Kita ketemu ya. Tahun lalu sama Ustadz sama keluarga juga. Terakhir mau nikahnya Kiki ya Ustaz ya? Nggih. Oh iya, mau nikahnya Kiki juga Ustadz ya di Cempaka Cempaka Baru. Baru. Iya. Kalau sama keluarga besar terakhir kapan ya Mbak Rina kita ketemu? Lebaran ya. Lebaran ya Mas Allah. Iya makanya udah lama sekali. Ya Bayu, kapan terakhir ketemu Bay? Bayu lebih lama lagi ya. Bayu nggak berubah, awet muda ya, masih muda sih ya. Ya Om Bubut, kalau Bubut kapan terakhir ketemu? Belum lama ya. Oh, di sini. Waktu di sini juga ya. Di sini ya. Iya. Ketemu lah. Iya. Jadi alhamdulillah kita ketemu lagi karena silaturahim. Seneng ketemu sama saudara-saudara ya Mbak ya. Punya saudara banyak, harus dijaga silaturahim ini. Semoga keutamaan silaturahim nanti bisa disinggung juga ya Pak Ustadz. Nggih, insyaallah. Jadi hari ini insya Allah ada Pak Ustadz Tuhan yang ingin memberikan tausiah kepada kita semua. Karena sebentar lagi kita Ramadan. Jadi temanya Ramadan, kedatangan jangan ditunggu tapi disambut. Ini udah, sebetulnya ini udah berapa hari lagi insya Allah. Tanggal, kalau menurut Muhammadiyah udah ditentukan tanggal 18 kan nggak salah Pak Ustadz. Kita nunggu sidang isbat sehingga nanti kita sama-sama masuki bulan Ramadan. Saya tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut beliau. Amin. Amin Allahumma amin insyaallah. Saja pengantar dari saya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Doni dan Ibu yang semoga beliau berdua beserta putra-putrinya dan keluarga besarnya ini, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadana. Allahumma sallimna ila ramadan wa sallim lana ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Kalau menjelang Ramadan begini itu saya teringat pada suatu riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadisnya riwayat At-Tirmidzi, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Rugi banget seseorang yang disebut namaku di sisinya kalau dia tidak bersalawat kepadaku.
Kemudian yang kedua, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla ayyughfaralah. Rugi banget orang yang mendapati bulan Ramadan kok keluar bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibara falam yudkhilahu al-jannata. Jadi rugi banget seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hingga usia tuanya kok tidak menyebabkannya masuk surga. Jadi pertama rugi banget orang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok tidak bersalawat untuk beliau. Yang kedua rugi banget orang yang mendapati bulan Ramadan kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Itu rugi banget. Dan yang ketiga rugi banget orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup kok tidak menyebabkannya masuk surga. Kalau untuk yang hari ini paling tidak 2 poin ya. Pertama Ramadan, yang kedua orang tua. Nah, karena tadi Pak Doni menyebut ini keluarga dari ibu. Ini bagian dari cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Itu diantaranya adalah menyambung hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya ibu dalam hal ini. Kerabat yang sudah meninggal, terutama ibu dalam hal ini. Maka ini termasuk hal yang sangat membahagiakan beliau, insya Allah di alam barzahnya sana. Dan insya Allah ini merupakan hal yang bernilai silaturahim yang dengannya insya Allah Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita insya Allah mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin insya Allah mudah-mudahan ya. Nah berkait dengan Ramadan tadi disampaikan rugi banget orang yang mendapati bulan Ramadan kok keluar bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Karena Ramadan sendiri itu dari kata Ramadan artinya menghancurkan atau melulantakkan atau menghabiskan atau membakar dan macam-macam. Atau bisa berarti panas yang sangat tinggi. Ditambah alif dan nun yang punya arti sempurna tapi sementara. Jadi Ramadan itu punya daya hapus terhadap dosa. Punya daya hapus terhadap dosa itu dengan kadar penghapusan yang sempurna tapi sementara. Sementara karena waktunya hanya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jadi bisa kalau istiqmal ya 30, kalau tidak ya berarti 29 hari. Dengan kata lain, seolah-olah Nabi ingin menekankan kepada kita dalam riwayat ini, ayo Ramadan yang sebentar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan diantaranya dengan cara yang menyambutnya dengan sebaik mungkin, karena Ramadan itu kedatangannya jangan ditunggu tapi disambut, bahkan dipersiapkan. Jadi Ramadan kedatangannya jangan ditunggu, tapi kita harus persiapkan, kita sambut dan kita persiapkan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau menyambut kedatangan bulan Ramadan itu laksana menyambut tamu dengan mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Ini penting bukan apa-apa, lebih kepada karena agar kita paham bahwa Ramadan ini kan semacam delegasi dari Allah untuk datang menemui kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membawa aneka anugerah dari Allah. Yang anugerah itu tidak main-main, dalam bentuk kelipatan pahala yang tidak biasanya, dalam bentuk aneka keberkahan yang melimpah ruah enggak biasanya, aneka jaminan ampunan dan pemaafan dari Allah yang melimpah ruah enggak biasanya, aneka jaminan pembebasan dari api neraka selama bulan Ramadan pada setiap hari dan malamnya yang itu enggak biasa. Dan masih banyak lagi lah aneka kebaikan, ijabah doa dan macam-macam. Yang tentu kalau kita nyuekin tamu yang datang ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita kemudian nggak dapat bagian oleh-oleh apapun dari yang dibawa oleh tamu ini.
Nah, tentu besar harapan kita kepada Allah, kita dapat bagian dari oleh-oleh yang dibawa oleh tamu ini. Karena ini tamu yang mulia, tamu spesial. Sebagaimana kalau kita mau kedatangan tamu yang spesial, tamu yang mulia, kita pasti mempersiapkan untuk menyambutnya. Maka sepatutnya lah Ramadan itu juga disambut sebagaimana kita hendak menyambut tamu yang mulia. Apalagi bawa oleh-oleh yang sangat luar biasa, yang besar harapan kita dapat bagian oleh-oleh itu. Dan itu oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan soal ini enggak biasanya. Jadi alias luar biasa. Maka muncul pertanyaan berikutnya, dengan apa kita menyambut Ramadan itu? Dengan apa? Ini paling tidak saja ya. Kalau kita mendengar kajian para ustadz tentu macam-macam dan banyak sekali. Karena saking dahsyatnya bulan ini. Saya mencoba merangkum nggak banyak, cuma 4 paling tidak ini. Yang pertama itu pasang niat dan azam, tekad yang kuat untuk nanti terutama di bulan Ramadan semua kebaikan kita tingkatkan. Jadi maksudnya itu kalau di luar bulan Ramadan kita sudah biasa berbuat baik, nanti masuk bulan Ramadan kita sengaja untuk kita tingkatkan gitu. Jadi pasang niat, azam, tekad dalam hati akan saya tingkatkan semuanya. Baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama. Pasang niat, azam, tekad dalam hati. Kalau ada yang mengatakan, oh itu namanya hamba Ramadan itu, baiknya cuma Ramadan, di luar Ramadan nggak baik lagi. Kalau itu yang dimaksud betul memang salah itu. Maksudnya dia hanya baik di bulan Ramadan, di luar Ramadan nggak baik lagi. Tapi kalau pengertiannya di luar bulan Ramadan kita sudah berusaha baik, masuk Ramadan menyengaja untuk lebih baik, memang seharusnya begitu. Karena kesaksian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Nabi itu di luar bulan Ramadan orangnya semangat baik. Masuk bulan Ramadan jauh semangat lebih baik lagi ya, gimana itu. Jadi lebih lagi. Tidak sama gitu. Nah kalau kita bersikap sama, ya apa bedanya Ramadan dengan tidak Ramadan? Maka supaya berbeda, maka kita berusaha untuk lebih lagi daripada momen Ramadan yang hanya 1 bulan itu. Makanya saya ulang tadi, rugi banget kata Nabi Okamakal orang yang mendapati bulan Ramadan kok keluar bulan Ramadan tidak diampuni oleh Allah, itu rugi banget itu. Sewayang banget, bukan sayang, sewayang banget ya. Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, tata niat, pasang niat, azam, tekad kuat dalam hati. Bismillah, kita tingkatkan semua kebaikan kita. Nah, orang itu kalau udah pasang niat, pasang tekad dalam hati, itu belum dikerjakan saja. Kalau untuk kebaikan, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, sudah diberi pahala oleh Allah seperti sudah dikerjakan sekali utuh. Gitu. Nah, supaya dapat pahala seperti ini, maka kalau bisa targetnya itu jelas gitu. Jadi jangan nanti apa targetnya Ramadan, pokoknya loh, jangan pokoknya apa gitu. Dibidik aja, tidak apa-apa, dibidik aja. Misalnya udah saya target pasang niat dalam hati, azam, bismillah, 1 sholat fardu 1 juz. Nah, misalnya. Juz apa ini? Juz jambu. Oh, enggak. Bukan itu ya, juz Al-Qur'an itu. Nah, ini contoh aja. Iya, ini bukannya one juz, one sholat, one juz. Misalnya. Nah, ini misalnya. Monggo lah dengan target. Nah, ini saya contoh aja. Namanya jelas contoh kan itu. Nah, apalagi tekad pokoknya nanti Ramadan yang biasanya nggak ada tadarus pokoknya. Kalau di masjid nggak ada, di keluarga kita bikin tadarus misalnya. Kalau anaknya bertebaran pakai Zoom misalnya gitu. Artinya kita punya rencana. Oh, di intern keluarga ada program tadarus. Gak usah orang lain lah, misalnya orang suami, istri, anak, orang tua dan anak. Syukur-syukur keluarga besar. Gak harus setiap hari, misalnya ya entah setiap hari apa yang disepakati, misalnya paling enggak di Ramadan ada agenda tadarus, karena di antara ciri khas Nabi di Ramadan itu tadarus. Gitu. Ya, tadarus itu ciri khasnya Nabi kita Muhammad SAW bersama malaikat Jibril terutama. Itu seperti itu. Nah, misalnya lagi, pokoknya tekad dalam hati selama Ramadan qobliyah ba'diyah tidak boleh bolong, misalnya gitu. Tekad aja, walaupun tidak wajib.
Tapi paling tidak kita punya tekad. Selama bulan Ramadan, saya usahakan tekad dalam hati, qobliyah ba'diyah nggak ada yang bolong. Terutama yang mu'akadah ya, nggak boleh bolong misalnya. Ya sunnah mu'akadah, sunnah rawatib gitu. Wah, kita target aja. Target selama Ramadan tahajud nggak boleh bolong misalnya. Walaupun cuma 2 rakaat misalnya gitu. Ya ini misalnya aja. Sedekah kita tingkatkan. Monggo diazamkan dalam hati udah. Dibidik aja. Itu andaikan, ini andaikan. Taruhlah dari apa yang kita niatkan itu ada yang terlaksana hanya sebagian saja, enggak usah khawatir. Pada sebagian yang tidak terlaksana itu sudah ada pahalanya sekali utuh. Dan pahala itu rahmat Allah. Maksudnya apa? Orang yang pasang niat baik dalam hati, itu berarti dia telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Karena pahala itu rahmat. Maksudnya apa? Orang yang pasang niat berarti ada potensi mendapatkan taufik insyaallah. Pertolongan dari Allah untuk diberi kemauan dan kemampuan beribadah dan beramal saleh secara optimal nanti di bulan Ramadan insyaallah. Maka sedari awal dalam hati pasang niat, pasang ancang-ancang, azam, tekad yang kuat bahkan dengan bidikan yang jelas tadi itu. Jangan kebaikan apa yang kamu tinggalkan? Semuanya kebaikan. Jangan, bidik aja apa gitu. Saya targetkan ini misalnya gitu. Nah, sering orang kadang nanya ke saya bingung Ustaz, target khatam apa target paham? Saya bilang orang kalau mengejar 2 kelinci tidak dapat 1 kelinci biasanya. Kalau bingung maksudnya, pilih saja. Jadi saran saya targetnya khatmul Quran, pahamnya sambil jalan aja. Karena memahami Al-Quran itu nggak bisa saknya nggak bisa, butuh proses itu. Makanya mending target khatmul Quran. Terus sambil pelan-pelan dipahami dengan membaca tafsirnya. Kalau ada yang iskal, yang sulit tanyakan kepada ahlinya. Itu seperti itu. Nah ini yang pertama ya, pasang niat. Dan paling tidak saya ulang tadi, dengan kita pasang niat, azam, tekad yang kuat seperti ini, besar harapan kita itu mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah. Karena dengan pasang niat yang baik itu aja, berarti kita telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Karena perhatian Allah kepada hambanya dibagi 2. Ada perhatian secara umum, ada perhatian secara khusus. Kalau secara umum semua diperhatikan oleh Allah. Yang kita inginkan dari Allah diperhatikan secara khusus tadi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, doa jangan lupa. Kenapa kok mesti doa Ustaz? Karena secara prinsip dalam Islam itu ada rumus la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu rumus dasar itu. Jadi kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita itu bisa karena dibisahkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itu secara prinsip dalam Islam begitu. Maka salafus saleh terdahulu itu kalau udah menjelang Ramadan begini, itu biasanya mereka berdoa. Ini bukan hadis tapi doanya salafus. Sebagian salafus saleh berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau sudah Sya'ban begini, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, sebagian salaf berdoa menjelang Ramadan begini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan dengan selamat, sehat walafiat. Naudzubillah ya, kan ada orang itu sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sakit misalnya. Nah, kita berharap pada Allah sampai ke Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah anugerahi kita kekuatan iman, imun dan ekonomi lah, semuanya sehat semuanya. Amin insyaallah. Nah, terus kemudian yang kedua, wasallim li Ramadan. Selamatkanlah Ramadan sampai kepadaku dalam keadaan, sampaikanlah Ramadan kepadaku dalam keadaan selamat. Maksudnya apa? Begini. Kita berharap Ramadan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Dalam keadaan di mana kita beribadah merasa nyaman karena tidak ada bencana, tidak ada pandemi ya kemarin itu, tidak ada perang, tidak ada banjir, tidak ada gempa. Artinya Ramadan itu mudah-mudahan sampai kepada kita dalam keadaan kondusif. Itu wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amal ibadahku wabil khusus selama bulan Ramadan.
Itu kita kawal dengan doa. Karena saya ulang tadi, kita ini sejatinya mampu karena dimampukan oleh Allah. Karena ada banyak orang itu punya mau tapi tidak mampu. Yang paling bahaya mampu tapi tidak mau. Itu paling bahaya itu. Ya harapan kita mau dan mampu, itu harapan kita. Makanya kita doa sama Allah. Karena sebenarnya kita ini kalau merujuk pada surah Al-Hujurat ayat 7, itu Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, dan Allah buat iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah rasyidun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau bahasa sederhananya begini, kita ini kalau senang sholat, senang baca Al-Quran, senang hadir di majelis ilmu, sejatinya itu karena Allah yang membuat kita senang. Maka syukuri itu. Dan itu sekaligus tanda betapa Allah semoga mencintai kita. Karena di antara tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah ketika yang bersangkutan itu misalnya dibuat senang hadir di majelis ilmu, karena ada sabda Nabi kita Muhammad SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan dipahamkan tentang agama. Kalau orang senang hadir di majelis ilmu seperti kita sekarang ini, insya Allah, maka masuk dalam yang dikehendaki baik oleh Allah, karena masuk dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama terutama dalam hal ini, maka Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Amin, mudah-mudahan. Makanya kita senang ibadah, senang baca Al-Quran, senang zikir, senang di majelis ilmu, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Makanya harus dengan doa. Kalau ada teman kita yang tidak berdoa, doakan teman kita. Kalau ada saudara kita tidak berdoa, doakan saudara kita. Supaya dia digerakkan hatinya oleh Allah, lahir batin oleh Allah untuk senang berbuat kebaikan yang meningkatkan iman. Dan Allah pula yang menjadikan iman itu indah dalam hati kita. Kita menjadi nikmat beribadah, nikmat berzikir, nikmat baca Al-Quran, itu semua karena anugerah dari Allah. Makanya saya ulang sekali lagi, kita ini sejatinya saya ulang bisa karena dipisahkan oleh Allah. Makanya jangan lupa berdoa, mohon pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau misalnya kita punya saudara kok tampaknya enggak mau berdoa, doakan supaya digerakkan lahir batinnya oleh Allah untuk senang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi sebagian orang perjalanan menuju kepada Allah itu begitu melelahkan. Tapi jauh dari Allah itu justru jauh lebih melelahkan. Jadi dekat dengan Allah itu mungkin melelahkan. Tapi jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Itu yang Allah bilang manusia itu diciptakan fi kabad di surah Al-Balad itu. Semua kita itu diciptakan oleh Allah dalam kepayahan, dalam kelelahan. Tinggal apakah kita mau berlelah-lelah dalam ketaatan atau berlelah-lelah dalam kemaksiatan. Jangan dikira maksiat itu enggak lelah. Orang maksiat itu lelah. Contoh misalnya ya, ada orang semalaman tahajud itu ya capek. Tapi semalaman dugem ya capek. Kan gitu. Orang kerja keras, tanggung jawab, bayar utang, itu ya capek, tapi terhormat ya. Orang selintas-selintut, lari sana lari sini enggak tanggung jawab, itu juga capek sama. Jangan dikira jahat itu enggak capek, sama capek. Jadi cuman ada yang capek ujungnya Allah ridho, ada yang capek ujungnya Allah murka. Pilihan di kita kok, pilihan itu. Mau berlelah-lelah dalam ketaatan atau berlelah-lelah dalam kemaksiatan. Kita mendekat kepada Allah yang untung ya kita sendiri, kalau kita durhaka kepada Allah yang rugi ya kita sendiri. Karena semua kembali pada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua kembali pada kita. Baik buruknya itu kembali pada kita. Pilihan di tangan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Silakan mau takwa, mau jahat juga silakan. Allah cuma bilang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau pilih takwa ya beruntung, tapi kalau pilih jahat ya rugi alias celaka. Makanya silakan dipilih. Nah, pilihan ada di tangan kita, silakan dipilih. Mau taat atau maksiat. Cuma kan banyak orang beranggapan seolah-olah kalau maksiat itu tidak melelahkan. Kata siapa? Hidup dalam ketaatan mungkin lelah, tapi hidup dalam kemaksiatan itu tidak kalah lelahnya. Itu yang saya sempat nukil perkataan seorang ulama yang mengatakan, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan. Ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Itu kata sebagian para ulama itu. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, yang ketiga adalah bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah. Yang dengan bantuan kita itu kemudian kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu. Kalau bahasa sederhananya gini deh. Kan tadi Ramadan dengan aneka kemuliaan yang luar biasa ya. Ramadan kemuliaannya luar biasa lah, nggak kebayang. Kalau untuk meraih kemuliaan bulan Ramadan itu kita hanya, kalau untuk mendapatkannya kita hanya pakai badan kita yang satu ini, rasanya nggak maksimal Pak yang bisa kita peroleh. Karena badan kita ini kadang ada capek-capeknya, kadang ada ngantuk-ngantuknya, kadang malah ngantuan, gitu. Kadang ada mual-mualnya, muales-mualesnya, kadang ada sakit-sakitnya badan kita ini. Maka kalau kita ngejar keutamaan Ramadan hanya pakai badan kita yang satu ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rasanya itu loh kok nggak maksimal yang bisa kita peroleh itu. Itu seperti itu. Tante, masuk tante. Monggo. Kalau sekiranya kita hanya mengandalkan badan kita saja, rasanya nggak maksimal yang bisa kita peroleh. Supaya maksimal bagaimana caranya? Ya tadi, bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah, yang dengan ibadah mereka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan pertolongan tersebut atau yang ditolong tersebut. Jadi kalau kita nolong banyak orang dan banyak orang yang tertolong oleh kita dan beribadah kepada Allah, maka sebanyak itu orang yang tertolong oleh kita dengan izin Allah, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang kita tolong itu. Contohnya apa Ustaz? Ya contoh banyak sih. Salah satunya yang paling sederhana misalnya. Ini misalnya kita bantu bayar listrik masjid misalnya. Kalau kita bantu bayar listrik masjid, sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah, merasa nyaman karena kita yang bayar listriknya. Saya ulang, sekian banyak orang yang merasa nyaman beribadah di masjid itu karena kita yang bayar listriknya. Maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu karena kita yang bayar listriknya. Nah, bisa dimengerti. Itu contoh aja. Mahal Ustaz listrik masjid Ustaz. Ya mahal kalau sendiri barangkali. Tapi kalau bareng-bareng kan nggak ada kotak amal kan. Ada beberapa masjid itu kotak amalnya ditulis operasional masjid. Ya udah masuk situ aja. Nah, kita ada andil dalam pembayaran listrik masjid itu sudah merupakan bagian dari upaya kita membantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah di masjid itu, sehingga sekian banyak orang yang beribadah kepada Allah di masjid itu karena bantuan kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Apalagi contohnya misalnya muadzin adzan itu diantara pahalanya muadzin, saya baca dalam fikih sunnah itu ya. Di antara pahalanya muadzin itu apa? Dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia. Dan bayangkan muadzin itu adzan tenaganya dengan izin Allah dari kita menu sahur dan bukanya. Jadi dia kuat adzan itu tenaganya dengan izin Allah karena kita yang ngasih makan sahur dan bukanya. Kebayang nggak itu? Jadi sekian banyak orang yang sholat karena mendengar adzan dia si muadzin dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Itu salah satu pahalanya, bukan salah satunya pahalanya. Terus dia adzan itu kekuatan adzannya dengan izin Allah dari makanan yang kita berikan sama dia. Coba kebayang nggak itu? Saya pas ngomong gini ada yang ngomong gini, Pak Doni. Sudah full pocket, sudah di booking orang. Iya. Kita nggak kebagian Ustaz. Oh gampang.
bantu keluarganya, saya bilang. Kalau di Riyadhus Shalihin itu di bab tentang jihad, membantu keluarganya orang yang berjihad di jalan Allah mendapatkan pahala sama dengan yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau membantu keluarganya muadzin sama dengan kita dapat pahalanya sang muadzin itu. Misalnya sudah full bucket untuk buka dan sahurnya muadzin itu. Contoh. Itu baru muadzin, belum imam. Imam itu di antara pahalanya, saya baca dalam fikih sunnah itu di antara pahalanya adalah dia mendapatkan pahala sekian banyak orang sholat di belakangnya. Dan bayangkan imam itu kuat ngimami itu karena tentu semua dengan izin Allah ya, tapi sababiannya adalah kita yang ngasih menu buka sama sahurnya. Maka berapa yang kita dapatkan di situ? Itu baru muadzin, baru imam, belum penceramahnya. Oh, enggak. Bercanda kalau itu bercanda. Bercanda. Saya teruskan lagi ya. Terus bayangkan pula kemudian merbot masjidnya. Dia membersihkan masjid, toilet, macam-macam. Sehingga orang merasa nyaman beribadah di masjid itu karena perbuatan sang marbot. Dan sang marbot mengerjakan semua itu tenaganya dengan izin Allah dari makanan yang kita berikan sama dia. Kebayang nggak berapa itu pahalanya itu sudah. Dan yang saya maksud begini yang saya maksud. Ini kenapa saya bicara masjid karena konteksnya Ramadan ya. Nanti saya bisa dikembangkan ke yang lain-lain sih sebenarnya. Yang saya maksud gini. Bayangkan nanti ketika malam qadar misalnya ini. Pas malam qadar turun yang dirahasiakan oleh Allah itu, ternyata kita sedang tidak dalam posisi ibadah yang optimal. Sedang tidur misalnya. Misalnya pas malam qadar turun kita sedang tidur misalnya. Atau sedang mudik dalam perjalanan yang kita sedang tidak kondusif untuk beribadah secara maksimal. Walaupun itu kebaikan juga, insya Allah ada pahalanya. Atau pas malam qadar terjadi pesanan nastar banyak. Misalnya gitu. Misalnya ngoven nastar misalnya. Atau pesanan kastengel banyak misalnya gitu. Saya nggak tahu pesanan besi banyak bangga, saya nggak tahu. Nah ini misalnya aja. Kebayang nggak kita sedang tidak dalam posisi ibadah yang optimal gitu maksud saya gitu. Walaupun itu kebaikan juga insya Allah itu. Tapi yang saya maksud adalah gini. Ketika seseorang dalam kondisi seperti itu, kekurangan itu bisa ditutup dengan membantu banyak orang tadi. Karena di masjid orang iktikaf, orang tadarus, orang taklim, orang sholat malam, itu diantaranya merasa nyaman karena kita bantu tadi itu. Maka bayangkan bagaimana pahala mereka dan pahala kita yang membantu mereka. Dan itu dalam hadis Sahih Muslim sama pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Gitu. Allahu Akbar. Wah, itu contohnya kok duit semua itu Ustaz. Misalnya, maaf. Kan fakta di lapangan, nun sewu nggih, tidak semua orang uangnya gagah. Misalnya nun sewu, tidak semua. Saya sering bilang di mana-mana, kalau duitnya enggak banyak gampang, kasih tahu yang duitnya banyak. Iya, begitu caranya. Jadi kalau uang kita udah enggak gagah lagi, kasih tahu yang uangnya masih gagah. Kasih informasi. Ayo ini ada nih, ayo ini. Kasih informasi aja. Ayo kasih informasi. Itu yang ngasih informasi itu, yang memberitahu itu, atau yang mendorong itu, atau apapun itu dapat bagian pahala yang sama dengan yang mengeksekusi informasi kita itu. Kan bisa pasang di WA group atau di status atau ayo ini ada masjid butuh gitu. Itu kalau ada yang tergerak untuk mengeksekusi informasi dari kita dapat pahala yang sama dengan yang memberitahu. Hadisnya Sahih Muslim. Man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan atau kamakal, dia akan dapat bagian pahala yang sama dengan yang diberitahu itu. Ya, itu maha baiknya Allah ya. Jadi enggak harus mesti kita yang mengeksekusi. Kalau memang kita punya keterbatasan kemampuan, kita bisa memberitahu orang lain untuk mengeksekusi kebaikan itu. Nah, yang memberitahu dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Tidak berkurang ya. Tidak berkurang sedikit pun sampai hari kiamat kembali insya Allah. Itu seperti itu. Nah ini yang ketiga. Jadi bantu banyak orang untuk beribadah kepada Allah agar nanti kita dapat passive income lah. Tapi jangan gini juga ya, mentang-mentang udah punya passive income banyak terus merasa kalau gitu saya santai aja dah. Jangan. Tetap kita mujahadah. Yang tadi itu sifatnya nutup kekurangan-kekurangan kita insya Allah. Nah, itu yang ketiga. Terakhir yang keempat itu kita berupaya agar amal ibadah kita wabil khusus selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah.
Nah, kita berusaha agar diterima oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Iya. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada dua caranya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Ya, yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar. Ini dirujuk pada penjelasan beliau ketika menjelaskan firman Allah di surah Al-Mulk atau surah Tabarok ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya untuk menguji kalian siapa yang paling baik amal perbuatannya. Paling baiknya amal alias amal yang berkualitas itu kata Ibnu Abbas ukurannya dua, ikhlas dan benar. Nah, ikhlas kata akhlasu yukhlisu ikhlasun artinya memurnikan. Apa yang kita murnikan? Akidah kita, tauhid kita, iman kita. Jangan sampai terkotor oleh hal-hal yang dapat merusaknya seperti syirik, murtad dan kufur akan ayat-ayat Allah. Kita murnikan niat kita untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Jadi nanti puasa nggak usah niat biar berat badan turun, nggak usah. Nggak usah niat diet, nggak usah. Dan niatnya karena Allah aja. Nanti itu bonus saja. Nah, kemudian mengikhlaskan amal sesuai beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Rumusnya sederhana, yang nggak boleh tambah jangan ditambah, yang nggak boleh dikurangi jangan dikurangi, yang boleh ditambah dan dikurangi silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan, tidak ada masalah. Nah, seringkali orang hanya ngomong yang kedua tadi, pertama dan kedua, yang nggak boleh tambah jangan ditambah, yang nggak boleh dikurangi jangan dikurangi, terus titik. Padahal ada satu lagi, selama boleh ditambah dan dikurangi oleh syariat silakan ditambah dan dikurangi, silakan. Selama syariat mengizinkan tidak ada masalah. Itu ada tambahannya itu. Nah, terus kemudian harus benar. Untuk benar paling enggak harus ada dua hal, ilmu dan ittiba. Ilmu karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Maka nanti Ramadan harus pakai ilmu. Mulai sekarang mulai belajar fikih puasa. Belajar fikih puasa. Puasa itu kan menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari serta dengan niat. Khusus untuk puasa wajib, niatnya harus sebelum subuh. Bentang waktunya dari setelah maghrib sampai sebelum fajar. Karena siapa yang tidak membermalamkan niatnya, kata Nabi la siyamalah. Tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Maka harus tergerak hati niat untuk puasa Ramadan dari setelah matahari tenggelam, waktunya sampai matahari sebelum terbit. Itu terbit fajar maksudnya, bukan terbit matahari, terbit fajar. Itu waktunya. Kalau tidak dibermalamkan, tidak sah puasanya. Untuk mengantisipasi itu dalam mazhab Maliki, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan boleh niat di awal Ramadan, niat puasa Ramadan sebulan penuh. Boleh, nggih boleh. Andai kan nanti di perjalanan ada lupa-lupanya tetap sah puasanya. Iya. Niatnya tetap tiap malam. Tapi kalau ada lupa-lupanya insya Allah tetap sah. Ya. Ustaz kalau lagi menstruasi di awal Ramadan gimana? Tetap dalam arti niat puasa Ramadan sebulan penuh kecuali saat haid. Nah, gitu. Jadi diniatkan seperti itu. Jadi andai kan ada lupa-lupanya insya Allah tetap sah. Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berpendapat puasa Ramadan itu ibadah paket itu. Jadi boleh diniatkan di awal. Itu seperti itu. Sebagaimana dalam pendapat beberapa ulama yang serupa dengan beliau mengatakan demikian. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Problem. Ada sebagian orang yang mengatakan walaupun ada adzan subuh berkumandang itu masih boleh minum, makan dan seterusnya. Nah, saya mau terangkan dulu gini ya. Ini saya terangkan dulu. Ada kejadian dalam hadis riwayat Abi Dawud ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersahur bersama Nabi kita Muhammad SAW, itu ada adzan. Terus kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah boleh enggak saya minum? Kata Nabi, silahkan. Dan beliau bersabda, kama qala, barang siapa yang bersahur terus dia mendengar adzan, maka hendaklah dia segera menyelesaikan yang di tangannya. Bukan yang di piring, bukan yang di meja makan, tapi yang di tangannya. Dalam ini contohnya adalah minum saat itu, langsung minum. Nah, ada sebagian kawan ustadz yang memahami bahwa jadi walaupun terdengar adzan subuh, udah teruskan aja sahurnya. Sebenarnya begini ya,
kalau kita mau membaca syarah hadis itu, kata para ulama, adzan yang didengar oleh Sayyidina Umar itu bukan adzan subuh, tapi adzannya sahabat Bilal, dan itu belum subuh. Kalau kita sekarang kayak semacam imsak lah. Oh, ada 2 kali azan. Kan? Iya, betul. Itu para pensyarah hadis mengatakan yang pertama itu. Tapi kalau memang mau kita paksakan makna dari hadis itu adalah adzan subuh, kesepakatan ahli falak internasional mengatakan bahwa waktu subuh yang dijadwalkan itu waktu subuh masih kurang 2 menit. Untuk waktu salat yang lain sudah masuk waktu 2 menit. Contoh gini misalnya, maghrib itu misalnya jam 6:18 misalnya gitu ya. Berarti aslinya maghrib itu jam 6:16 aslinya. Sudah masuk 2 menit. Maka kalau jangan kata dur maghrib langsung minum boleh. Kenapa? Karena waktu maghrib sudah masuk 2 menit. Kecuali subuh. Kalau subuh itu waktu subuh itu masih kurang 2 menit. Misalnya sekarang subuh jam 4.40 misalnya sekarang. Maka waktu subuh aslinya itu jam 4.42 aslinya. Itu kesepakatan ahli falak internasional itu. Nah, sehingga kalau memang adzannya tepat waktu, andaikan kita mau minum saat pas adzan subuh yang tepat waktu itu, langsung minum tapi ya, itu masih boleh karena nggak makan waktu sampai 2 menit insyaallah. Tapi kalau yang di piring bahaya itu tengkleng tongseng rames macam-macam nggak selesai itu 2 menit itu. Itu kalau mau kita paksakan maknanya adalah adzan subuh. Tapi dengan catatan adzan subuhnya tepat waktu loh ya. Karena kalau adzan di masjid kadang nggak standar itu. Kadang di masjid itu muadzinnya ngantuk dulu, telat juga tersesat. Tapi kalau adzan di TV kadang atau di radio itu biasanya tepat. Ya kalau yang tepat itu segera minum tidak apa-apa. Yang di tangan itu seperti itu. Nah terus ini pentingnya ilmu ya. Terus kemudian sampai tenggelamnya matahari. Saya pernah tanya orang gini, saat itu maghrib agak siangan ya, jam 5:30 lah kira-kira. Dia orang itu nanya ke saya, Ustadz sekarang kan maghrib agak siangan itu 5:30. Itu kadang kalau waktu adzan maghrib kita lihat ke barat itu sinar matahari masih ada Ustadz. Itu gimana? Memang kita harus bisa buka kata. Maka saya jawab, Pak, kalau aturan di fikihnya itu sampai tenggelamnya matahari atau sampai hilangnya sinar matahari. Iya sih Ustadz, itu sinar sampai tenggelamnya matahari. Ya sudah, kalau sinar kan nggak pernah hilang Pak. Kalau wong bulan aja bercahaya itu bias sinar matahari kan. Iya, makanya pantulan sinar matahari. Maka saya bilang yang penting menurut informasi ilmu falaknya dia sudah tenggelam, ya sudah maghrib itu. Nah, tapi jangan terus buka puasa jam 5 sore. Ada kejadian, ada di Duren Jaya Pak. Di Duren Jaya itu tahun 2006 saya dapat laporan buka puasa jam 5 sore. Ditegur oleh orang masjid. Pak, buka puasa itu maghrib bukan jam 5 sore. Apa jawaban mereka? Mas, maghrib waktunya sholat, buka itu jam 5 katanya. Itu di Duren Jaya tahun 2006. Itu aliran khusus. Tidak tahu itu, ditegur oleh orang, semoga sudah nggak ada sekarang. Tahun 2006 saya dapat laporan itu. Kalau tahun 2004 di Pujon Malang Jawa Timur saya dapat laporan juga saat itu saya di Pasuruan, ada orang cerita di Pujon Malang Jawa Timur ada komunitas itu guru spiritualnya ngomong gini, orang puasa itu dilarang makan apapun. Orang puasa dilarang makan apapun dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari kecuali lontong. Nah, itu terjadi di daerah Pujon Malang Jawa Timur tahun 2004. Ya makanya harus pakai ilmu tadi itu. Iya, sebagai ilmu. Dan satu lagi harus ittiba untuk benar itu. Ittiba itu yang ngikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi itu intinya satu lah, Ramadan itu. Pokoknya Nabi itu masuk bulan Ramadan, beliau jauh lebih baik lagi. Kita jawabnya. Di dalam bulan Ramadan beliau baik. Baik banget bahkan. Di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan beliau jauh lebih baik lagi. Makanya gini, tekadkan dalam hati dari sekarang, Ramadan saya harus lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Terus jangan bias, nggak jelas. Yang akan dilebih baikkan itu apa? Udah bidik aja. Khatmul Quran 3 kali selama Ramadan. Khatmul Quran 5 kali selama bulan Ramadan. Target aja nggak apa-apa. Ramadan target sedekah saya tingkatkan. Ramadan qobliyah ba'diyah full insyaallah. Nah itu pokoknya ditarget aja. Nah, adapun nanti yang lain-lain sambil jalan. Jangan sampai nggak jelas semua gitu. Supaya ya berprogres lah, tidak hanya sekedar berproses tapi juga berprogres, ada peningkatan itu.
Saya kira ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke. Khatmul Quran artinya khatam Quran. Ditarget aja. Terus kalau niat tadi ada bacaan khusus atau kita bisa dengan insya Allah Kalau dalam Islam itu, dalam fikih maksud saya, niat itu pertama al-qasdu, kesengajaan kuat dalam hati untuk mengerjakan satu amalan. Karena amalannya itu tertentu, maka harus ditakyin. Ditakyin itu jelas dalam hati, gerak hati, saya besok akan puasa Ramadan. Wajib karena Allah Ta'ala dalam hati ya. Ya dalam hati dan presiden saja. Kalau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanata fardhu itu membantu saja, membantu hati untuk berniat. Kalau ibu tidak hafal bahasa Arabnya juga nggak ada masalah. Yang pokok niat itu dalam hati. Ada yang mengatakan bukannya kalau kita sahur gerak hati besok mau puasa itu sudah niat. Betul, asalkan memang gerak hatinya jelas. Besok saya mau puasa Ramadan. Dengan keyakinan itu puasa wajib ya. Asal hati di hati itu komplit keyakinan ini besok puasa wajib, puasa Ramadan, tidak ada masalah. Itu ya. Jadi sebenarnya melafadzkan nawaitu shauma ghadin itu hanya untuk membantu hati saja. Dan niatnya sebenarnya yang dalam hati itu. Yang penting harus ditakyin ya, niat puasa Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, besok karena Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi niat puasa Ramadan seharian besok atau seharian nanti, kalau niatnya subuh ya fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati itu, gerak itu aja. Iya boleh, itu seperti itu. Puasa Ramadan. Jadi diperjelas namanya takyin namanya. Karena puasa itu macam-macam kan. Nah, ketika kita niat puasa apa besok Ramadan berarti ditakyin. Itu kalau di fikih harus ditakyin, itu harus diperjelas. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gerak hati gitu. Ada lagi yang nanya? Ada Sinta? Dan sudah Bowo. Yang adiknya ibu yang mana aja? Yang adiknya ibu. Bowo. Oh, adiknya ibu. Sinta. Oh, Masya Allah. 3. Yang bisa lanjut 3. 6. Loh, banyak saudaranya ibu. 7. Ada ya. Oh, nggih. Sepupu nggih. Nggih, monggo silakan. Bela. Kalau ada. Nggih, monggo. lihat di sosmed Ustaz, kalau Nggih. misalnya kalau ini bukan Ramadan, maksudnya kalau lagi sholat tiba-tiba kan kita suka ngantuk ya Ustaz, orang muak nggak sengaja begini, itu nggak tahu Ustaz. Bagus. Yang saya pahami kalau menguapnya satu pakai suara. Itu baru batal. Itu baru batal. Tapi kalau menguap tanpa suara enggak batal. Nah, sama dengan orang sendawa. Sendawa kalau sendawanya itu normal, gitu. Masih sah. Tapi kalau disengaja itu karena kalau sengaja bisa batal. Kenapa? Kalau alami enggak, kayak batuk alami enggak. Batuk alami juga enggak. Tapi kalau batuknya dibuat batal. Karena di antara pembatal sholat adalah berbicara dengan pembicaraan yang bisa dipahami. Nah, dalam bahasa kita itu enggak ada artinya, tapi dalam bahasa Arab itu ada artinya. Ya, itu ada artinya. Atau mengucapkan ucapan di luar bacaan sholat yang disengaja. Nah, tapi kalau yang sifatnya alami kayak batuk, sendawa yang memang alami ya bersin yang alami itu tidak apa-apa. Yang alami, bukan yang dibuat-buat. Dehem saja itu makmum tidak boleh kecuali memang betul-betul memang harus dehem. Yang boleh dehem supaya nyaman itu hanya imam. Karena imam kan kasih komando. Misalnya ada enak terus imam dehem. Itu imam boleh. Kenapa? Karena dia ada kewajiban untuk ada kesan untuk mengomando makmum. Kalau makmum, kalau sekiranya tidak betul-betul ingin dehem, jangan sengaja, apalagi nyindir imamnya. Nyindir imam itu batal itu. Iya, tidak boleh. Itu jadi betul itu. Jadi menguap itu batal kalau menguapnya bersuara. Misalkan namanya refleks begini, misalkan
Tidak apa-apa, karena satu gerakan. Yang dilarang itu kalau gerakan berturut-turut dalam jumlah yang banyak. Disebut banyak itu 3 kali. Kalau tidak berturut-turut malah nggak apa-apa. Contoh gini, nggak apa-apa karena tidak berturut-turut. Tapi kalau ibu itu banyak gerak berturut-turut dalam sholat itu bisa batal. Iya, banyak gerak. Oke, monggo. Kita kan lagi sholat nih, lagi aku lagi tumaina, lagi konsentrasi, lagi tiba-tiba ada orang yang jadi kita bukannya konsentrasi ya, terus buyar semua, terus kayak hilang gitu ya. Gimana tuh hukumnya? Kalau saya sholatnya sah apa enggak? Karena saya udah kena, udah. Selama tidak berbuat sesuatu yang membatalkan sholat, sholatnya masih sah dan bisa diteruskan walaupun terganggu. Selama tidak berbuat sesuatu yang membatalkan. Iya, enggak apa-apa. Yang penting ibu masih tidak berbuat sesuatu yang membatalkan sholat. Contoh yang membatalkan sholat itu gini misalnya. Begitu ibu shock, terus ibu ngomel. Nah, misalnya gitu. Ya, begitu. Iya. Tiba-tiba ada orang dor. Kita sholat jadi apa itu sholat kita kepikiran itu hilang gitu, jadi kayak shock gitu, gimana tuh dok? Pokoknya gini, selama ibu tidak berbuat sesuatu yang membatalkan sholat, sholatnya masih sah dan bisa diteruskan. Contoh yang batalkan tadi, begitu ibu shock, ibu pakai ngomel, nah, itu udah batal. Kalau astagfirullah masih sah, karena astagfirullah itu zikir kepada Allah. Nah, tapi ya subhanallah masih sah, karena itu zikir. Kalau zikir kepada Allah masih sah, ya. Alhamdulillah boleh, tidak apa-apa. Di masa Nabi pernah ada orang bersin, dia berucap alhamdulillah, terus yang sebelah mengucap ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah itu yang tegur ya alhamdulillah itu, karena dia mendoakan orang. Tidak apa-apa. Kalau astagfirullah kan, iya. Astagfirullah, subhanallah, intinya ya, dalam salat itu kita nggak boleh bicara kecuali pada 2, Allah dan Nabi Muhammad SAW. Pada 2 itu tidak membatalkan salat. Kalau kepada selain itu batal salatnya. Nah, alhamdulillah itu batal yang jawab tadi. Nabi tegur yang ngucap alhamdulillah, Nabi tidak tegur. Yang ngucap ya alhamdulillah ditegur oleh Nabi. Lain kali jangan diulangi lagi. Kata beliau, salat itu isinya takbir, tahmid, tasbih. Jangan bicara dengan selain Allah dalam salat itu. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, selama ibu tidak beraktivitas yang membatalkan salat ibu masih sah dan bisa dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan. Tapi jelas semua. Atau tidak jelas semua. Yang batalkan puasa kenapa? Nggih. Saya wajib bayar puasa fidyah juga atau qada aja? Bagus. Saya mau bicara lintas mazhab ya. Kalau sependek yang saya pahami, yang pertama saya ingin berangkat dari perkataan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Saya baca dalam fikih sunnah itu, beliau berdua ini punya pendapat untuk wanita hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah saja. Itu dulu pendapat dua beliau ini ya. Pendapat beliau berdua ini. Nanti pendapat ini dibahas di kalangan para ulama mazhab dengan mengatakan begini sebenarnya. Ini sebenarnya yang saya pahami ya. Secara prinsip wanita hamil dan wanita yang menyusui itu selama memang dia tidak mampu untuk mengganti puasa karena harus menyusui dan atau karena hamil tadi itu, bolehlah dia membayar fidyah terlebih dahulu. Pada setiap hari di mana dia tidak puasa satu mud itu 1 liter beras lah, kalau bahasa, atau 7 ons untuk satu orang miskin setiap harinya itu. Kalau nanti suatu saat sudah disapih anaknya, udah bisa puasa lagi, maka sepatutnya lah diganti dengan puasa. Karena wa'al ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang tidak mampu berpuasa di hari yang lain, maka cukup bayar fidyah. Tapi bagi yang mampu, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka gantinya adalah puasa di hari yang lain. Nah, itu yang saya pahami. Kalau dicukupkan hanya dengan fidyah, saya termasuk yang tidak condong pada pendapat itu. Saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan tetap wajib puasa, walaupun nanti puasanya setelah
anaknya disapih, tidak apa-apa. Sekarang tapi bayar fidyah dulu. Karena memang Abdullah bin Umar sama Abdullah bin Abbas mengatakan untuk wanita hamil dan menyusui itu bayar fidyah dulu aja. Itu. Dan apalagi setelah hamil menyusui terus hamil lagi, beruntun. Nah, ya udah terus fidyah dulu aja. Nah, nanti enggak apa-apa. Memang kenyataannya begitu kok memang. Iya, misalnya. Tapi nanti di saat ketika anaknya udah bisa disapi. Ini ceritanya enggak kuat puasa ya. Kan ada yang tetap kuat puasa kan. Kan orang hamil sama orang menyusui itu beda-beda kasusnya itu. Taruhlah ini enggak ya termasuk yang enggak kuat lah misalnya. Ya nanti begitu disapi semuanya sudah enggak hamil lagi baru diqadha. Qadhanya bagaimana? Mengqadhanya ya Senin Kamis niat puasa qadha itu aja. Enggak apa-apa. Nggak usah niatnya campur, niatnya satu aja, niat qadha tapi di momen Senin Kamis misalnya. Sejumlah bilangan Ramadan yang ditinggal. Intinya agama ini mudah. Kalau saya secara pribadi ke istri itu gitu, kalau hamil atau menyusui itu, pokoknya saya bayar fidyahnya aja dulu. Tapi nanti ketika sudah bisa mengganti dengan puasa, saya suruh tetap berpuasa, mengganti puasa itu. Kalau idealnya fidyah itu di per hari di mana dia tidak puasa, di hari itu juga dia bayar fidyahnya. Itu idealnya. Memang ada contoh dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau baru bayar fidyah itu di akhir Ramadan. Jadi di akhir Ramadan beliau undang sekian banyak orang ke rumahnya untuk makan sepuasnya, pulang nenteng berkat itu. Itu sahabat Anas bin Malik. Boleh tidak apa-apa. Cuman yang lebih bagus dan yang lebih aman di per hari di mana dia tidak puasa, di situ dia bayar fidyah. Kecuali ibu punya tekad, enggak, saya enggak bayar fidyah, saya mau puasa dulu. Nah, jadi ibu selama setahun berjuang puasa dulu. Begitu bulan Sya'ban kok enggak kemput, tutup pakai fidyah dulu itu. Karena ibu bertekad mau puasa, enggak apa-apa kalau itu. Jadi jangan fidyah dulu karena ibu bertekad mau puasa. Fidyah itu makanan matang apa makanan mentah? Kalau dulu di masa Nabi itu makanan matang itu kurma. Makanan matang itu roti gandum. Lah roti gandum sama kurma itu kan tahan lama. Lah kalau kita makanan kan nasi. Nasi itu kalau nggak kemakan sama mustahik, monggo silakan. Ngerinya itu nanti nggak basi, nggak kemakan. Makanya yang aman kalau untuk kita sih beras sebenarnya. Ya, adapun beras plus uang nggak ada masalah. Per hari 1 liter cuman. Waduh, kemarin saya nggak gitu, Ustaz. Udah terlanjur gimana? Yang lalu biar berlalu, bayar sekarang gitu. Bayar fidyahnya dulu aja. Nanti ketika sudah dirasa kuat untuk berpuasa karena sudah disapi anaknya, baru niat ganti puasa. Itu seperti itu. Sebenarnya muncul pertanyaan berikutnya, ganti puasanya saja atau plus fidyah, Ustaz? Karena sudah berlalu setahun lebih misalnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sih puasa plus fidyah ya. Cuman kalau saya baca dalam fikih sunnah beliau mengatakan paling enggak puasa lah gitu. Ya. Walaupun tidak maksudnya enggak harus puasa dan fidyah sekaligus gitu maksudnya. Untuk yang kan ibu kan misalnya enggak tahun ini kan bayar, yang kemarin tahun depan atau tahun depannya lagi misalnya. Itu apakah wajib fidyah plus puasa? Nah, kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i ya puasa plus fidyah. Tapi kalau ikut pendapat dalam fikih sunnah itu dikatakan yang penting ganti puasa ya, yang penting ganti yang lain. Yang penting itu yang penting. Itu. Jadi yang penting yang sekarang ini bayar fidyahnya dulu aja. Itu saya yang sekarang ini. Selagi belum bisa mengganti dengan puasa, kecuali ibu bertekad akan ganti dengan puasa dulu gitu. Nah, adapun kok sebulan Sya'ban enggak kemput, enggak kena target, tutup dengan fidyah dulu untuk tahun ini. Nanti sisanya di tahun-tahun berikutnya kita bayar dengan puasa di hari yang lain kalau mampu itu. Saya kira itu wallahu a'lam. Tapi kalau udah tahu kayaknya nggak akan mampu puasa deh, maka dibayar fidyahnya per hari. Di per hari di mana kita tidak puasa, di hari itu kita langsung bayar fidyahnya. Beras 1 liter. Lebih boleh, kurang jangan. Mustahiknya orang miskin atau fakir. Mustahiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Bayu. Mana lagi Ustaz? Siapa? Oh, tak apa-apa. Ini wawancara
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau kan kita mazhab kan empat. Terus. Misalkan kayak di Mekah kalau suami istri kan Nggak batal, ya. nggak batal. Tapi kalau di sini kan kita ngikutin Imam Syafi'i. Nggih. Ada ini tadi misalkan kayak saya udah wudu terus nggak sengaja pegang suami, tapi terus saya ngikutin mazhab di Mekah gitu. Nggak sengaja ya. Kalau nggak sengaja nggak usah pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i nggak sengaja pun boleh pilih. Ya, jadi gini. Dalam madhab Syafi'i itu yang batal itu kalau kita saling bersentuhan. Kulit ketemu kulit bukan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Suami bukan mahram. Berarti bersentuhan, saling bersentuhan, sengaja bersentuhan itu yang membuat batal di situ. Tapi kalau nggak sengaja tersentuh atau suami jahil, ayo disentuh gitu. Statusnya ibu disentuh. Maka kalau ibu disentuh atau tersentuh dalam madhab Syafi'i boleh pilih batal atau tidak. Itu saya baca dalam Fathul Mu'in itu ada lamis, ada malmus. Lamis itu yang menyentuh, malmus tersentuh. Kalau tersentuh boleh pilih batal atau tidak. Jadi ibu udah usah pindah madhab. Dalam madhab Syafi'i aja masih boleh pilih. Gitu. Jadi saya pribadi pun kalau saya kan bermadhab Syafi'i ya. Jadi saya kalau tersentuh dengan istri, tersentuh ya saya tidak batal. Saya milih yang nggak batal gitu maksudnya. Kenapa? Karena itu pilihan hukum dalam madhab Syafi'i apakah mau batal atau tidak. Tapi kalau sengaja saling bersentuhan itu baru batal kalau dalam madhab Syafi'i. Nah, taruhlah misalnya ibu mau bersentuhan dengan suami dan dalam konteks ini ibu pengennya nggak batal, ya berarti ibu tekad dalam hati pakai madhab Hanafi misalnya. Madhab Hanafi boleh nggak apa-apa, itu batal itu baru kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Nah, berarti nanti wudunya pakai madhab Hanafi. Tapi kalau ibu wudunya pakai madhab Syafi'i, insya Allah madhab Hanafi masuk sudah. Karena madhab Hanafi itu rukunnya wudu cuma 4. Kalau madhab Syafi'i kan 6, udah lebih lengkap lagi kan. Jadi nggak ada masalah. Kalau madhab Maliki baru 7 rukunnya wudu. Nah, kalau ibu pakai madhab Maliki itu syahwat nggak batal kalau madhab Maliki. Sentuhan laki perempuan bukan mahram, syahwat nggak syahwat tidak batal, itu madhab Maliki. Cuma rukun wudunya ada 7. Tambahannya ada wajib digosok-gosok. Itu madhab Maliki, wajib digosok-gosok. Dan untuk kepala itu harus utuh, tidak boleh sebagian. Kalau Hanafi sebagian masih boleh, tapi kalau untuk madhab Syafi'i, madhab Maliki harus penuh kepala, tidak boleh sebagian. Iya makanya itu kalau Maliki agak ketat. Kalau madhab Hanafi, ya. Kita boleh pakai ini, kadang-kadang pakai ini gitu ya. Sebenarnya gini, itu kan namanya talfik. Kalau dalam fikih, talfik itu tidak boleh kalau tujuannya untuk tata burukhos, ngambil enaknya tok. Tapi kalau memang itu dibutuhkan, tidak ada masalah. Nah, karena sebenarnya gini kan, yang spirit yang kita bangun dalam beribadah itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman para ulama 4 madhab itu. Nah, jadi ketika kemudian memang kita merasa, aduh ini aku kayaknya berat di sini, aku tak pakai ini aja dulu. Tidak dalam rangka untuk ambil enaknya, tapi kita lagi butuh pakai yang ini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, silahkan. Itu wallahu alam. Yang nggak boleh itu kalau mental kita sengaja cari enaknya tok, gitu. Itu yang nggak bagus secara mental keberagamaan itu nggak bagus. Jadi harus usahakan pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita saat itu, gitu. Walaupun ada yang kita konsisten. Saya pribadi itu berpegang pada madhab Syafi'i. Karena saya dari kecil memang disiplin belajar saya fikih itu madhab Syafi'i. Sampai sekarang itu. Nah, cuman karena saya berinteraksi dengan banyak orang, mau tidak mau akhirnya belajar perbandingan madhab. Bahkan ngajar perbandingan madhab. Sehingga mau tidak mau kadang ya ada beberapa pendapat yang saya mungkin tidak pakai madhab Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi lebih kepada kan saya butuh. Bukan karena saya ambil enaknya. Nah, ini nggak ada pilihan lain, terpaksa ini misalnya, sudah nggak ada masalah. Dan tapi intinya tadi ya, ngikut madhab itu sejatinya kita ngikut Rasulullah sesuai dengan pemahaman madhab tersebut. Spirit ngikuti Rasulullahnya itu harus garis bawahi itu. Itu Allah alam bisawab. Ada lagi yang mau tanya? Udah azan ya? Saya juga pernah dengar dari Syekh siapa itu orang Amerika. Jadi dia bilang karena pernah mencium Aisyah, dia daripada sudah tidur,
dia tidak memperbarui. Betul. Betul. Ya, itu yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Di ujungnya ada perkataan Siti Aisyah yang mengatakan, dan Nabi adalah orang yang paling pandai menahan syahwatnya. Ada kata-kata itu. Dan Nabi adalah orang yang paling pandai menahan syahwatnya. Itu yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i pakai Al-Qur'an di Al-Maidah itu. Kalau Imam Syafi'i ya, itu di Al-Qur'an di Al-Maidah itu. Aula mastumun nisa. Dia di antara pembatal wudu adalah bersentuhannya laki perempuan. Di situ Allah menggunakan kata lamasa. Lamasa itu saling. Jadi ada kesengajaan saling bersentuhan. Walaupun suami kan bukan mahram. Kalau mahram malah nggak batal. Suami bukan mahram. Kalau mahram ibu tidak boleh nikah sama suami. Mahram itu artinya seseorang yang tidak boleh kita nikahi. Iya, suami itu mahram dalam perjalanan, tapi tidak mahram dalam pernikahan. Suami mahram dalam perjalanan, tapi bukan mahram dalam pernikahan. Oh, berarti mahram dalam perjalanan dan mahram dalam pernikahan beda-beda. Kalau pengertian mahram dalam perjalanan dan mahram dalam pernikahan itu beda. Makanya kalau merujuk pada satu pendapat Ibnu Taimiyah, wanita yang bepergian dalam jarak tempuh yang mencapai jarak tempuh qasar itu boleh tanpa mahram yang asli, asal sistem perjalanannya aman. Karena mahram itu intinya amannya perjalanan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Sahih Muslim diantaranya, kalau nanti kalian diberi panjang umur, kalian akan tahu akan ada masa di mana wanita berangkat haji dari kemahnya tanpa disertai dengan mahramnya karena amannya perjalanan. Itu hari ini insyaallah itu. Jadi nggak harus ada mahram yang menemani. Ya, saya kira itu. Ada lagi yang mau nanya. Oke, monggo. Kalau air liur anjing sabun bisa menggantikan tanah. Kalau dalam madhab Syafi'i, sabun tidak bisa menggantikan tanah, tetap harus menggunakan tanah. Kalau dalam madhab Maliki, anjing itu air liurnya tidak najis tapi kotor saja. Kalau pakai madhab Maliki, sabun cukup, tidak ada masalah. Iya, cukup, tidak harus pakai tanah. Kalau madhab Syafi'i harus pakai tanah, nggak ada pilihan. Iya. Nah itu mana yang kita harus ambil Ustaz? Kalau saya karena bermadhab Syafi'i, saya pakai tanah. kalau saya ya. Tapi misalnya Bapak aduh kalau pakai tanah susah ini, misalnya pakai sabun aja silakan, tidak ada masalah. Iya. Situasi sulit, betul. Saya dalam kondisi tertentu contoh gini ya, saya kadang datang ke tokonya non muslim gitu ya, terus dia punya anjing banyak. Saya kalau pakai madhab Syafi'i najis semua. Akhirnya terpaksa pakai madhab Maliki itu. Iya. Walaupun dalam madhab Syafi'i dapat keringanan juga sebenarnya. Najis yang merata itu dimaafkan. Mungkin najis tapi dimaafkan. Ya, jadi enggak saklek banget lah. Sebenarnya madhab Syafi'i itu agak keras dalam masalah anjing itu gini. Dalam pandangan madhab Syafi'i, anjing itu binatang yang istimewa. Nah, beliau tidak ingin anjing itu diganggu, maka dihukumi najis mughalladhah. Dihukumi najis mughalladhah supaya orang enggak ganggu anjing maksudnya. Nah, orang salah memahami itu sehingga malah anjing dimusuhi. Padahal anjing itu sebenarnya binatang yang cerdas. Makanya Imam Syafi'i melindungi dengan dikasih hukum najis mughalladhah. Kayak dulu supaya hutan itu terlindungi dibilang hutan terlarang, angker misalnya. Supaya orang tidak menjamah hutan itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i anjing itu disebut najis mughalladhah supaya orang tidak mengganggu anjing itu. Itu sebenarnya karena anjing itu dianggap sebagai binatang yang pintar. Ya, cerdas itu. Nah, tapi jangan memelihara juga kecuali ada dua keperluan, yaitu karena untuk berburu atau untuk menjaga harta. Nah, karena riset terakhir kan dikatakan bahwa anjing itu kalau tidak diberi kesibukan dia stres. Nah, bikin stres anjing itu dosanya, pahalanya dikurangi setiap hari 1 gunung Uhud. Itu bikin stres anjing, apalagi bikin stres istri, itu dosanya.
Ya wis, nggih kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah seburusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa jazakallahu khairan.